semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Suaranya gema-gema. Balik. Jadi rekam. Balik. Suaranya bergema. Anu paling Buyun, double nggak sampean? Oh, HP karo laptop. Unita 2 device. Assalamualaikum, saya urung tak yo, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang telah disisihkan buat kami berempat dalam melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif di dalam pendidikan guru penggerak yang ada di modul 1 sub 1.4 yang sudah kami jalani selama kurang lebih 2 bulan ini begitu. Sebelum kita mulai tentang pemaparan materi yang kami peroleh, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga hari ini pertemuan kita ini berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apapun. Mohon izin saya pimpin untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang pertama, susunan acara yang akan kita lakukan sekarang, yaitu yang pertama nanti ada sambutan dari wakil dari kepala sekolah, tentunya karena beliau Bapak Kepala Sekolah berhalangan, maka nanti diwakilkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah. Lanjut nanti pemaparan materi yang akan disampaikan nanti yang pertama oleh Bu Chandra, yang kedua oleh saya sendiri Bu Reni, yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Yunita, dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Bu Endang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Kepala Sekolah, kebetulan diwakilkan kepada beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Gigih Widianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih berikan pada saya mewakili kepala sekolah yaitu SMK Islam 1 Blitar. Saya atas nama sekolah mengucapkan selamat kepada ibu yang telah lolos atau diterima sebagai CGP. Mudah-mudahan dengan adanya panjenengan semua di SMK Islam ini nantinya bisa mengimbaskan atau ilmu-ilmu yang panjenengan semua dapatkan kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang berada di SMK Islam 1 Blitar ini. Terus terang, sekolah memang sangat berharap dan panjenengan semua dengan pengalaman dan ilmu yang panjenengan peroleh nanti bisa ditularkan sehingga kedepannya bisa membawa SMK Islam ke arah yang lebih maju, yang lebih berkah, bermanfaat, berguna bagi anak didik khususnya dan pada keluarga besar SMK Islam pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gigih selaku Waka dari SMK Islam. Terima kasih atas support dan semangatnya buat kami berempat. Ini menambah apa ya? Menambah imun kita untuk terus belajar walaupun sambil
apa ya, sambil ngoyo begitu. Semoga nanti bisa membawa kebaikan buat sekolah kita tentunya begitu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja langsung Bu Chandra yang akan memaparkan materi yang pertama. Waktu dan tempat Bu Chandra kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Reni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama Bapak Ibu yang kami dapat dari program CGP selama 2 bulan ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, nggih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu Chandra, monggo lanjut. Oke, terima kasih. Materi yang saya sampaikan hari ini yaitu mengenai disiplin positif, nilai kebijakan, teori motivasi, dan hukuman. Jadi ini yang akan kami sampaikan. Yang pertama, apa itu disiplin positif? Untuk memahami makna kata disiplin positif, kita bisa membuat percobaan bernama cobalah buka. Jadi cobaan ini misalnya Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda tersebut begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian rekan Anda yang bernama B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kemudian lakukan ini secara bergantian dan bagaimana respon terhadap keduanya. Nah, tanggapan reflektif tentu respon dari keduanya sangat bervariatif. Yang pertama ada yang tangannya terbuka karena iming-imingan, yang kedua ada tangannya tetap tertutup karena di dalam posisi kontrol dirinya mereka merasa yang digenggam itu adalah sesuatu yang benar-benar dirahasiakan dan tidak ingin diketahui orang lain. Jadi kesimpulannya, yang menyebabkan tangan tersebut membuka atau menutup itu sebenarnya bukan karena faktor lingkungan dan beberapa pengaruh yang lain, tetapi yang merupakan pembuka adalah karena nilai kontrol yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, untuk modul ini bagaimana kita bisa menerapkan nilai kontrol yang bisa diterapkan di lingkungan kita dan juga pada peserta didik. Adapun teorinya, yang pertama teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, artinya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi intinya gini, murid tersebut tidak akan mendapatkan ilmu berupa apapun jika di dalam kontrol dirinya dia tidak mengizinkan guru untuk memasuki otaknya untuk mendapatkan informasi yang baru. Jadi harus ada kesadaran terlebih dahulu kepada murid agar si murid itu bisa menerima masukan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dengan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau sesuatu untuk mengontrol murid tersebut. Jadi, lagi-lagi yang kedua ini, perilaku kontrol ini didukung oleh yang ada di dalam dirinya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya apa di sini Bapak Ibu Guru? Artinya kita tidak boleh mengkritik siswa. Misalnya siswa itu melakukan hal yang di luar kendali kita langsung mengkritik. Loh, Le, kamu yang mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan SOP. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus terlebih dahulu menguatkan identitas terlebih dahulu kepada siswa itu, alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Baru kita bisa mengkritik perilakunya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Artinya, di mana orang dewasa itu bertanggung jawab penuh atas semua perilaku yang dilakukan oleh anak didiknya. Di sini berarti guru yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan murid. Itu ternyata salah. Yang betul adalah bagaimana murid itu bisa bertanggung jawab atas sesuatu hal yang telah dia yakini. Jadi guru hanya memberikan kontrol, memberikan masukan-masukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Nah, di sebelah kiri saya ada yang bernama stimulus respon, sedangkan di sebelah kanan saya ada yang namanya teori kontrol. Jadi di sini stimulus respon sama teori kontrol ini berbanding bertolak belakang. Yang pertama tentang realitas atau kebutuhan kita sama, itu untuk stimulus responnya. Berarti teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda karena pada dasarnya kebutuhan yang dimiliki siswa itu berbeda-beda. Jadi siswa A butuh pembelajaran secara audio, siswa B butuh pembelajaran secara visual. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri dan bukan orang lain. Maka dari itu, penerapan nilai di dalam diri itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Seperti halnya seperti yang sudah kita lakukan di awal pertemuan tadi tentang percobaan cobalah buka. Kemudian pemaksaan pada saat bujukannya gagal. Jadi jika seorang dibujuk dan itu gagal, maka ada unsur pemaksaan di dalamnya. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sekarang masuk ke tentang disiplin positif. Jadi kalau kita sudah mengetahui nilai-nilai kontrol, kita masuk tentang disiplin positif. Apa toh yang dinamakan tentang disiplin positif? Bagaimana menciptakan lingkungan positif yang ada di lingkungan sekolah kita dan bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita atau di benak Bapak Ibu semua selalu pemikiran tentang kata disiplin, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu semuanya sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau kita tidak perlu digunakan, kalau bisa tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi hukuman adalah alternatif terakhir jika penegakan disiplin tidak bisa kita lakukan. Seperti halnya self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kepada kita tentang sekeras-kerasnya bagaimana bentuk disiplin dan peraturan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jika diri kita tidak bisa mengontrol, barulah kita meminta bantuan kepada yang lain untuk menerapkan disiplin itu sendiri. Maka dari itu ada penerapan yang namanya merdeka.
Artinya siswa tersebut memilih mendisiplinkan diri sendiri. Baru jika tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, mereka bisa meminta bantuan orang lain. Dalam hal ini mungkin kalau di lingkungan sekolah ada guru tata ketertiban, kemudian ada guru BK yang bertugas mendisiplinkan siswa itu sendiri. Tapi intinya siswa harus bisa mendisiplinkan dirinya berdasarkan dari nilai-nilai moral yang ada di dalam dirinya. Penerapan disiplin positif nantinya akan mengacu pada nilai kebajikan yang kita lakukan di kelas untuk membuat siswa memiliki budaya positif. Jadi dampaknya ini, jika siswa sudah memiliki nilai positif, maka dampaknya kelas tersebut memiliki budaya positif dan akan terciptanya suatu pembelajaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti kelas menjadi kondusif, kemudian lingkungannya enak untuk belajar, mata pelajaran yang disampaikan pun juga sampai kepada otak siswa. Kemudian yang selanjutnya teori motivasi dan hukuman. Ada ketiga teori yang dikemukakan oleh Diane Jones. Yang pertama, hukuman digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ketiga akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini benar. Maka dari itu muncullah nilai-nilai positif yang ada di dalam internal mereka. Jadi tanpa adanya paksaan dari orang lain, nilai-nilai tersebut sudah muncul. Tujuan disiplin positif di sini adalah bagaimana kita bisa menerapkan siswa kita ini untuk memiliki nilai keyakinan sesuai dengan nomor 3, yaitu nilai keyakinan yang berasal dari mereka sendiri atau nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kemudian untuk penghargaan menurut Alvin Kohn adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi untuk menerapkan sebuah disiplin anak untuk berperilaku positif di lingkungan sekolah itu harus memberikan penghargaan dan hukuman menjadi kurang tepat karena anak akan tergantung pada reward atau punishment yang diberikan. Sedangkan yang tepat adalah menerapkan kesadaran pada diri anak mengenai pentingnya penerapan nilai disiplin positif yang ada di dalam diri anak tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Bu Reni. Oke, terima kasih Bu Chandra sudah membagikan sedikit ilmu, mungkin lebih banyak karena juga keterbatasan waktu. Dicukupkan seperti itu, mungkin kiranya nanti ada waktu yang lain dengan ilmu yang lebih banyak bisa di-sharingkan kepada teman-teman agar teman-teman yang lain juga punya semangat untuk mengikuti jejak kami, jejak guru penggerak seperti itu. Nanti untuk selanjutnya ini akan dipaparkan. Kebetulan saya sendiri, saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri juga. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Yunita. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Yunita, monggo. Oke.
terima kasih Bu Reni. Baik, untuk materi selanjutnya ini adalah tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi mohon izin share screen dulu nggih Bapak Ibu. Nggih, monggo Bu. Nggih, sudah tampak nggih? Sudah. Jadi di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita perankan sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang berikutnya, pemantau. Dan posisi terakhir ini adalah sebagai manajer. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, guru tersebut bisa melibatkan secara fisik maupun verbal. Jadi kata-kata yang bisa dipakai guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas ya kamu. Atau bisa juga, kalau kamu masih saja salah, saya suruh kamu nanti lari keliling lapangan. Atau bisa juga seperti ini, selalu saja kamu yang terakhir. Nah, itu contoh kalimat yang dipakai oleh guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Efeknya apa? Ini ada di slide selanjutnya. Jadi guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya nada yang digunakan itu nada tinggi. Bahasa tubuhnya juga matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dengan menghardik. Nah, kemudian hasilnya apa ke murid? Kemungkinan murid tersebut akan menjadi marah, akan dendam, dan menimbulkan sifat agresif. Begitu juga untuk posisi kontrol berikutnya. Ini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ini akan menyebabkan orang yang diajak bicara membuat mereka merasa tidak nyaman dengan perkataan guru tersebut. Contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, atau kalimat yang lain, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, atau bisa juga begini, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, seperti itu contoh kalimat yang biasa diucapkan oleh guru dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Akibatnya apa? Dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, murid itu nanti juga akan merasa bersalah. Akibatnya dia akan merasa rendah diri karena dia merasa bersalah, dia merasa kecewa karena sudah membuat kecewa orang tuanya juga. Nah, seperti itu efeknya ke murid jika kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai teman, ini biasanya nada yang kita pakai bersifat persuasif, membujuk, nadanya lembut, tidak menyalahkan, dan membuat nyaman. Biasanya seperti itu. Contoh kalimat yang biasa diucapkan oleh guru dengan posisi kontrol sebagai teman itu biasanya begini.
Ayo, ingat enggak dulu bantuan yang sudah pernah Ibu berikan selama ini? Nah, seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Ayo dong bantu demi Bapak ya, tolong ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalimatnya, ya sudah, nanti Bapak bereskan atau Ibu yang bereskan. Kali ini enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Adapun efeknya ke murid adalah si murid itu nanti akan merasa senang, akan merasa akrab dengan kita kalau kita mengambil peran dengan posisi kontrol sebagai teman. Ini adalah dampak positifnya. Tapi ada juga dampak negatif di sisi lain. Karena apa? Karena murid akan menjadi bergantung kepada kita sepenuhnya. Mereka akan merasa jika mereka bersalah, itu nanti kita akan menyelesaikan masalah mereka. Oh, ada kita yang akan membantu untuk apa itu namanya, menemukan solusi atas permasalahan mereka. Nah, itu contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Adapun posisi kontrol berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi di sini kita bersifat mengawasi murid kita. Contohnya, contoh kalimat yang biasa dipakai oleh guru dengan posisi kontrol seorang pemantau itu biasanya nadanya datar, terkesan formal, tidak kaku, namun juga tidak menyalahkan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Peraturannya bagaimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Kemudian efeknya jika kita berposisi sebagai seorang pemantau di slide selanjutnya ya. Nah, ini murid akan memahami konsekuensi apa yang harus mereka jalani jika mereka melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini guru tidak perlu menunjukkan emosi yang berlebihan. Tidak perlu marah, tidak perlu merasa apa itu namanya, emosi, tidak usah kecewa, cukup memantau murid saat menjalankan konsekuensinya tersebut. Kemudian posisi kontrol terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi yang paling bagus yang diharapkan agar dipunyai kita semua. Karena apa? Di posisi kontrol ini guru akan mendukung muridnya untuk mempertanggungjawabkan semua perilakunya sendiri. Jadi biasanya kalimat yang dipakai guru ketika berposisi sebagai manajer itu akan seperti ini contohnya. Apa yang kita yakini, nah, seperti itu. Kemudian di sini guru akan menjalankan banyak pertanyaan, mengajukan banyak pertanyaan. Jadi akan ada banyak dialog yang terjadi antara guru dan murid yang telah melakukan kesalahan itu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya murid itu nanti akan mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi bagaimana ya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi posisi kita di sini, kita hanya membantu mereka untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang telah mereka buat. Kita hanya mengawasi saja atau membimbing saja. Seperti itu. Sedangkan solusinya berasal dari mereka sendiri. Oke,
slide berikutnya ini adalah rangkuman dari apa yang bisa dilakukan, 5 posisi kontrol guru tadi ya, apa yang guru tersebut katakan, perilakunya apa. Nah, seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan untuk si penghukum. Kalau guru berposisi sebagai penghukum, nah, itu dia akan berkata seperti menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kemudian untuk guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan cenderung berceramah, terus menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini termasuk perilaku kontrol negatif, ya. Sedangkan untuk perilaku kontrol positif ini ada 2, yaitu yang posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Karena sebagai teman ini kita cenderung bersikap seolah-olah kita itu teman bagi murid kita. Jadi kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid kita. Itu posisi kita sebagai teman. Kalau kita berposisi sebagai pemantau, guru ini akan biasanya akan menghitung dan mengukur. Seperti yang saya bilang tadi, konsekuensinya apa? Nah, seperti itu, sanksinya apa? Nah, seperti itu. Tapi ketika kita berposisi sebagai manajer, kita akan banyak melakukan dialog, kita akan banyak mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian hasilnya pun juga akan berbeda-beda sesuai dengan kontrol kita, posisi kontrol kita ada di mana. Kalau kita berposisi sebagai penghukum, hasilnya murid akan marah, dendam, memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, murid cenderung akan berbohong, menyangkal atau menyembunyikan sesuatu. Kalau kita berperan sebagai teman, efek ke murid kita adalah murid kita akan tergantung kepada kita. Tapi kalau kita berperan sebagai pemantau, murid itu akan menyesuaikan. Apabila mereka diawasi, mereka akan berperilaku baik. Tapi ketika tidak ada pengawasan, nah itu lain lagi ceritanya. Bagaimana dengan posisi kontrol sebagai manajer? Nah, ini yang diharapkan. Karena apa? Hasilnya murid akan menguatkan watak atau karakternya mereka sendiri. Karena mereka berlatih untuk mempertanggungjawabkan atas semua perilakunya. Di slide berikutnya ada apa ini namanya? Seperti yang saya bilang tadi, dampak pada murid. Jadi untuk si penghukum, murid akan mengulangi kesalahannya lagi, nggih. Bahkan perilakunya juga menjadi agresif. Sedangkan ketika kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, dampak ke murid kita apa? Murid kita akan menjadi rendah diri, merasa gagal, merasa tidak berharga, dan itu jelas bukan sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita berposisi sebagai teman, dampak kepada murid kita adalah murid kita tidak bisa mandiri. Karena apa? Mereka akan tergantung ke kita. Mereka akan merasa kita akan selalu membackup mereka atas apapun yang mereka lakukan. Kalau kita berperan sebagai pemantau, kita akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Muridnya itu akan berpikir seperti ini. Kalau saya melakukan ini, saya dapat reward enggak ya? Saya dapat hadiah enggak ya? Atau kalau saya melakukan ini, saya dapat hukuman apa enggak ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berperan sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri mereka sendiri agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Berikutnya ini adalah salah satu kesimpulan dari paparan materi saya tadi. Yang penting tugas kita sebagai guru itu kita hanya fokus pada murid kita. Tujuannya bukan untuk membahagiakan murid kita, bukan untuk membahagiakan guru kita atau membahagiakan orang tua mereka. Nah, karena apa? Murid itu sudah tahu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu sudah tahu kalau mereka bersalah tanpa
kita kasih tahu kalau mereka salah. Jadi ketika kita mengambil posisi sebagai pemantau, guru itu akan melihat konsekuensinya apa, peraturannya apa. Namun ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kita akan mengembalikan semuanya, semua tanggung jawab itu kepada murid untuk mencari jalan keluar sendiri atas semua permasalahannya. Tentu tugas kita hanya membimbing mereka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita, paparan materinya semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk materi yang terakhir Bapak Ibu akan disampaikan oleh Bu Endang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu. Nggih, terima kasih Bu Reni. Saya akan menyampaikan Tak menjauh. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan budaya positif yang terakhir, yang keenam. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, masih processing. Sudah. Oke, terima kasih. Budaya positif yang keenam yaitu segitiga restitusi. Saya tidak perlu perkenalan, Bapak Ibu udah kenal semua, guys. Saya Endang. Lanjut saja. Segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunita, Bu Chandra, sama Bu Reni. Ada 5 disiplin positif, ini yang keenam segitiga restitusi. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat oleh Gosen tahun 2004. Atau juga bisa diartikan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga oleh Gosen tahun 1996. Berikutnya, proses 3 tahapan segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Di mana teori kontrol tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunita di pembahasan sebelumnya. Berikut langsung saja strategi segitiga restitusi. Untuk langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Teori kontrol yang digunakan, semua perilaku memiliki alasan. Untuk langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Berikut gambar dari segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini bagian bawah menggambarkan menstabilkan identitas, langkah yang pertama tadi. Bagian sebelah kiri validasi tindakan yang salah, bagian sebelah kanan menanyakan keyakinan kelas. Apa saja cara-cara atau
langkah-langkah guru yang dilakukan untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta keyakinan, menanyakan keyakinan akan dibahas di pembahasan selanjutnya berikut ini. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita sebagai seorang guru harus meyakinkan anak dengan cara bisa mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Kepada anak yang sudah berbuat salah, kita bisa sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah menstabilkan identitas yang pertama. Atau bisa seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Atau bisa seperti ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalimat yang lain bisa kita sampaikan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini, Nak. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya juga bisa kita sampaikan kepada anak bahwa kamu berhak merasa begitu, Nak. Itu atas kesalahan yang dia lakukan untuk distabilkan identitasnya bisa kita lakukan. Untuk kalimat yang terakhir bisa juga kita sampaikan bahwa apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, Nak. Nah, untuk sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, begitu pula dengan tindakan siswa, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, di mana materi kebutuhan dasar tadi ada 5 sudah disampaikan oleh Ibu Reni. Salah satunya itu adalah penyebab anak melakukan tindakan yang salah. Kalau kebutuhan dasarnya tidak bisa terpenuhi dengan baik. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan siswa. Misalnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, Nak. Atau bisa kalimat seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau dengan kalimat yang lain seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau juga bisa dengan kalimat yang seperti ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, Nak. Itu validasi kesalahan. Untuk yang langkah terakhir ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dari teori kontrol yang sudah disampaikan Bu Yulita tadi, ini ada menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, nomor 1 tadi ya, kita membenarkan tentang perbuatan anak, validasi dulu. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga jika itu digunakan di lingkungan keluarga. Misalnya seperti ini. Apakah yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Atau juga bisa seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Atau juga bisa seperti ini, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Atau juga bisa seperti ini, kamu mau jadi orang seperti apa?
Ini langkah sisi yang ketiga dari validasi dari segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru semua pada dasarnya sudah menerapkan atau mengaplikasikan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Cuman secara teori kita belum pernah mempelajari secara detail, di mana di program guru penggerak ini kita pelajari bersama. Berikut ini saya lampirkan sedikit contoh aplikasi keyakinan restitusi segitiga di kelas saya yang pernah saya lakukan. Saya stop share screen dulu. Saya buka videonya. Ini sebentar ya Bapak Ibu. Ini sudah muncul? Belum Bu Indah. Oke, sebentar. Nah, ini. Sudah muncul? Sudah kayaknya loading. Oke, ini saya putar tentang kesalahan siswa, dia pulang lebih awal. Terdengar volumenya Bapak Ibu? Kurang keras. Nggih. Baik, Terdengar. saya tambahkan. Sudah Bu. Beda maklum kalau kamu nggak dengar, tidak mengetahui dengan informasi yang disampaikan Bunda. Kira-kira kalau begitu kedepannya bagaimana? Kedepannya saya akan mendengarkan informasi yang diberikan Bunda agar saya tidak melanggar sanksi seperti kemarin pulang bulan sebelum bersama teman-teman. Kita mengetahui keyakinan kelas kita, bagaimana keyakinan kelas kita. Doa bersama-sama sebelum pulang. Sehingga apa yang harus Bunda lakukan sehingga Bunda tidak berdoa bersama teman-teman. Sementara Bunda kemarin pulang duluan. Apa yang harus Bunda lakukan sekarang? Meminta maaf kepada ya, gimana keadaan kelas kita meminta maaf terus menggunakan apa? Menggunakan bahasa Jawa dengan baik. Ya, baik, silakan. Ngapunten kula dhewe iki waksi rumiyin anarki kula boten berdua kali bencang-bencang kula biji-biji boten maksud baik, hari ini karena masih bersama Bunda ingin baik-baik ya. Depan saya harapkan Bunda menjadi siswa yang lebih baik lagi. Ya, Bunda kembali saya kembali. Oke, terima kasih. Itu tadi
salah satu penerapan segitiga restitusi di kelas TKJ yang kebetulan TKJ 3 itu mayoritas anaknya perempuan, ada 20 lebih yang perempuan. Kebetulan anak perempuan yang melakukan kesalahan. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Reni selaku moderator. Silakan Bu Reni. Terima kasih Bu Endang, sudah sangat jelas memaparkan materinya. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bu Endang, berarti selesai juga aksi nyata untuk kita berempat sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Blitar. Semoga apa yang kami sampaikan sekiranya memang jauh dari kesempurnaan, jauh dari jauh dari baik, mungkin ilmunya juga kurang banyak yang perlu kita gali. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili teman-teman, kiranya Bapak Ibu juga berkenan menerima sedikit ilmu yang kita bagi, begitu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan diwakilkan kepada Bapak Gigi atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membersamai kami dalam aksi nyata siang ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan bergabung menyisihkan waktu, tenaga di sela-sela kesibukan panjenengan semua untuk membersamai kami dalam program ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator sekaligus merangkap sebagai pemateri. Ada salah khilafnya, saya mohon dimaafkan. Seperti itu, kiranya cukup dari kami. Insya Allah nanti lain waktu jika kami mendapatkan materi yang kiranya dapat mengimbaskan yang baik kepada sekolah kita, tentunya kami akan terus berbagi demi kemajuan sekolah kita dan untuk anak-anak khususnya, seperti itu. Kiranya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Salam dan bahagia, Indonesia maju jika Bapak Ibu guru bergerak maju juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Salam bergerak. Terima kasih Bu Leli, Bapak Ibu.